Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan merugilah, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas perlu menjadi perhatian khusus kita, terutama yang merasa dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya beragama Islam. Karena saudara-saudara sekalian, yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Apabila hati kita kotor, hati kita gelap, maka tentu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala akan terhambat dan menyebabkan kita celaka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hati kita bersih dan terang, maka cahaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputi kita dan menuntun kita ke jalan keselamatan. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Maka ulama-ulama tasawuf membentuk suatu metode bagaimana caranya kita supaya bisa dekat kepada Allah dengan cara membersihkan diri kita, membersihkan jiwa dan hati kita. Maka ada 4 metode atau makom yang harus kita lalui supaya kita dapat menjadi manusia yang memiliki jiwa yang bersih. Pertama, saudara-saudara sekalian, kita harus melakukan mujahadah, perjuangan untuk menjaga diri kita, nafsu kita, supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah ini, saudara-saudara sekalian, adalah latihan di mana kita supaya memperbanyak ibadah fardu maupun ibadah sunnah, melaksanakan salat fardu, melaksanakan zikir-zikir, membaca kalimat-kalimat zikir, bersedekah, semua amalan-amalan yang bisa membuat kita dekat kepada Allah sebagai cara untuk melatih diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang harus kita lakukan setelah kita bermujahadah adalah kita harus bermuhasabah, yaitu menghitung diri kita, mencari di mana letak kekurangan kita, kesalahan kita, kehilapan kita. Apabila kita masih berbuat iri, ada sifat di dalam iri di dalam diri kita, maka kita harus mengeluarkan sifat itu, sifat pemarah, segala sifat-sifat tercela, maka kita harus keluarkan dari diri kita, karena semua itu akan membuat dinding atau penghalang bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seperti sifat sombong, sifat angkuh, sifat serakah, semua itu harus kita keluarkan dari diri kita. Kita harus introspeksi diri, memeriksa di mana letak-letak kekurangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, kita harus senantiasa menghitung apakah amalan ini sudah baik, apakah yang kita kerjakan ini sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang sifatnya tercela atau buruk. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, yang ketiga yang harus kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita adalah muraqabah, yaitu mengawasi diri kita, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga zikir kita,
setiap saat. Apabila kita lupa maka kita segera kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan semacam kemudi, apabila kemudi itu akan meleset maka kita mengarahkannya kembali supaya ke jalan yang lurus. Karena ingatan saudara-saudara sekalian, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga. Karena apabila kita lupa maka syaitan akan langsung berada pada diri kita. Namun apabila kita ingat kepada Allah, zikrullah, maka syaitan akan menjauh. Dan inilah yang mengantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membersihkan hati kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa pembersih hati, pembersih diri adalah mengingat Allah. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, untuk membersihkan jiwa yaitu kita bermusyahadah, yaitu menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan keesaan Allah, menyaksikan keperkasaan Allah dan semua yang menjadi keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa kita saksikan kalau kita bermujahadah, kita bermuhasabah, dan kita bermuraqabah. Apabila ketiga hal ini kita lakukan, maka musyahadah itu akan kita dapatkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan akal dan pikiran kita membaca kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian metode yang diberikan oleh ulama-ulama tasawuf kita agar kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, carilah cara untuk mendekatkan diri kepadaku. Dan demikianlah saudara-saudara sekalian perbincangan atau pertemuan pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena semua kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan berdoa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan jalan yang lurus kepada kita, memberikan kita kedamaian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.